Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk semester 1 ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti ada beberapa pelajaran. Yang pertama, pelajaran ke-1 membaca surah Al-Kafirun, pelajaran kedua membaca Asmaul Husna, pelajaran ketiga bersikap toleran dan simpatik, pelajaran 4 memahami zakat, pelajaran 5 kisah para nabi, pelajaran 6 meneladani Nabi Muhammad SAW. Adapun semester 2 atau masuk ke pelajaran ke-7 yaitu mengaji surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pelajaran 8 mengimani hari akhir, qada dan qadar. Pelajaran 9 mengaji dan berakhlakul karimah. Pelajaran 10 memahami infak dan sedekah. Pelajaran 11 kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Pelajaran 12 kisah Ashabul Kahfi. Kita memasuki pelajaran 1 yaitu mengaji surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun di situ Allah menjelaskan tentang menciptakan manusia dengan keragaman, beragam warna kulit dan suku bangsa, beragaman bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela atau menghina satu sama lain. Jadi anak-anak satu sama lain, sama teman kita, saudara kita, itu tidak boleh saling saling menghina. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pesan dari surah Al-Kafirun. Demikian pesan dari surah Al-Kafirun. Dalam surah ini juga diatur cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Isi materinya yaitu di pelajaran ke-1 yaitu yang A membaca surah Al-Kafirun, yang B menulis surah Al-Kafirun, yang C mengartikan surah Al-Kafirun, yang D kandungan surah Al-Kafirun. Selanjutnya membaca surat Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 anak-anak dan terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. Nama surah ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surah tersebut, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Lalu selanjutnya anak-anak ketika membaca surah Al-Kafirun lakukan dengan fasih dan tartil. Artinya sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Perhatikan panjang dan pendeknya karena hampir di setiap ayat terdapat tanda baca mat. Mat itu panjang anak-anak. Contohnya bisa dilihat di materi pembelajaran. Dalam hal makhraj atau pengucapan,
perlu dibedakan antara membaca A pada huruf alif dan A pada huruf ain. Mintalah petunjuk. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi ketika membaca A alif itu ya beda dengan A pada huruf ain. Kalau huruf ain tuh A, kalau huruf alif itu A. Yang B, menulis surah Al-Kafirun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surah Al-Kafirun. Yang pertama, anak-anak perhatikan bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. Bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf depannya atau berbentuk tunggal. Telitilah dalam menyambung setiap huruf, beberapa jumlah kelokannya harus tepat. Selesai menulis surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, tunjukkanlah kepada gurumu agar diperiksa. Jadi anak-anak nanti setelah selesai, nanti akan Bapak periksa. Jika ada tulisanmu yang kurang benar, ulangi sampai benar semuanya. Nanti ketika Bapak koreksi, ada yang salah, nanti Bapak suruh membenarkannya. Selanjutnya yang C, mengartikan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu, orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan dari diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala. Masya Allah anak-anak ya. Dengan tugas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menolak ajakan dengan tegas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik. Syirik itu anak-anak menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi anak-anak, jangan sampai kita itu berbuat syirik atau menduakan Allah atau menyekutukan Allah, tidak boleh. Yang wajib disembah itu hanya satu, yaitu Allah. Kita pahami arti setiap ayat dari surah Al-Kafirun. Seperti yang pertama contohnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Arti perkata adalah sebagai berikut. Qul itu katakanlah, ya ayyuha itu hai, al-kafirun orang-orang kafir. Nabi Muhammad SAW berseru kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah. Yang nomor dua yaitu la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu arti dari la a'budu ma ta'budun. Kemudian selanjutnya wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Selanjutnya anak-anak bisa dipelajari makna perkata. Ana 'abidum ma abattum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Penjelasannya ada di bawah anak-anak. Yaitu Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Ayat kelima yaitu wala antum mu'abiduna ma a'bud. Artinya dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat ini sama artinya dengan ayat yang ketiga, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir pun tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat ke-6 yaitu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Arti perkataannya bisa dilihat di materi pembelajaran anak-anaknya. Lakum untukmu, dinukum agamamu, waliya dan untukmu dini agamaku. Yang penjelasannya yaitu antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing. Berbuat baik kepada semua makhluknya Allah. Terima kasih Pak Fahri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.